إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس عباد الله ketahuilah kita berada di hadapan bulan yang mulia, juga kita berada di hadapan musim yang sangat agung dan mulia, yang dimana pada musim tersebut di sanalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka berlomba-lomba di dalam mendapatkan keridhaan Ar-Rahman, yang dimana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk hamba-hambanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan ketahuilah bahwasanya bulan dan hari tersebut adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan bulan ini dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah melainkan dengan makhluk-makhluknya yang agung. Allah taala mengatakan demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Dan para mufassirun mengatakan bahwasanya wa layalin 'ashr 10 malam yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga bulan ini khonifuddin, bulan Dzulhijjah, apalagi 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia adalah hari-hari yang utama dan mulia, yang dimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-'ashr. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dilakukan di luar dari bulan Dzulhijjah. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, apakah amalan jihad yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah juga terkalahkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah,
maka pahala jihad ia juga terkalahkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, kecuali kata beliau, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa juga dengan hartanya dan dia tidak kembali dengan semua itu sedikit pun. Sehingga hari-hari tersebut ikhwani fiddin adalah hari-hari yang utama, yang dimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan induk-induk dari ibadah melebihi hari-hari tersebut, yang dimana pada bulan Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ibadah-ibadah yang utama. Di antaranya adalah as-salat, yang dimana salat ini adalah as-silah bainal 'abdi wa rabbi. Dia adalah penyambung antara hamba dengan Rabbnya. Begitu pula pada bulan Dzulhijjah, Allah Azza wa Jalla syariatkan as-siyam, puasa, yang dimana puasa ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sendiri yang akan membalasnya. Begitu pula pada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan arkanul Islam, rukun Islam yang kelima, yaitu al-hajj ila baitillahil haram, yang dimana ibadah tersebut hanya ditegakkan dan dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Begitu pula pada bulan tersebut, pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, Allah Azza wa Jalla syariatkan ibadah an-dzabah, yaitu seseorang berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah semua ibadah-ibadah tersebut terkumpul pada bulan Dzulhijjah, melainkan hal itu menunjukkan keutamaan bulan ini, keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang dimana dari 10 awal bulan Dzulhijjah kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamul ayyami 'inda Allah yaumun nahar thumma yaumul qar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hari yang paling utama, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setahunnya adalah yaumun nahar, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Sehingga hendaklah seseorang mempersiapkan diri, senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta al-aun wal i'anah, meminta pertolongan serta taufik kepada Rabbnya, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kekokohan, juga keistiqomahan dan pertolongan, agar dia bisa benar-benar memanfaatkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, sehingga dia keluar dari bulan tersebut dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin, sungguh pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan. Dan di antara amalan tersebut adalah seseorang bertakbir, yang dimana takbir pada bulan Dzulhijjah, terutama pada awal dari bulan Dzulhijjah, ada takbir al-mutlaq dan ada takbir al-muqayyad. Yang dimana takbir mutlak adalah takbir yang tidak ada kaitannya dengan waktu, dimanapun dan kapanpun seseorang dia bisa bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan,
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan kepada hamba-hambanya seruan untuk mendatangi Baitullahi Al-Ka'bah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullahil Haram. Allah Ta'ala mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan yang ada di sana, baik kebaikan berupa duniawiyah ataukah kebaikan diniyah ataukah kebaikan ukhrawiyah, kebaikan dunia, kebaikan agama dan kebaikan akhirat. Lalu Allah Ta'ala mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari al-ma'lumat. Al-mufassirun mengatakan al-ma'lumat yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan inilah amalan para sahabat, di antaranya adalah Abu Hurairah, begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, yang dimana mereka pada awal-awal dari bulan Dzulhijjah mereka keluar ke pasar-pasar, mereka bertakbir, membesarkan suaranya sehingga manusia pun bertakbir bersamanya. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, yaitu takbirul muqayyad, takbir yang kaitannya dengan waktu, yaitu setiap seseorang selesai dari melakukan sholat 5 waktu. Dan hal ini ikhwan fiddin juga amalan para sahabat, bahkan ini adalah ijma' dan umat ini, bahwasanya dimulai dari subuh hari Arafah sampai hari akhir dari ayyamut tasyriq, setiap kali selesai dari salat 5 waktu seseorang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah Allah, di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan ini, yaitu adzabah, untuk seseorang berkurban, mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhalatil 'ashr", apabila bulan Dzulhijjah telah masuk, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka jangan sampai dia menyentuh, mengambil sedikit pun dari kukunya, begitu pula dari rambutnya. Sehingga ibadah Allah, al-hirs, al-ijtihad, seseorang harus bersemangat, berijtihad di dalam memanfaatkan kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa memanfaatkan ghanimah, mengambil ghanimah tersebut. As'alullah azza wa jalla an yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.